Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkau Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih ya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Tuhan, tolong kami semua, kami akan merenungkan, membaca firman-Mu ya Tuhan. Sebab hanya melalui firman-Mu, Engkau akan menuntun memimpin jalan-jalan kami kepada jalan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mudah disesatkan oleh arus dunia ini, namun kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-28. Peristiwa tentang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit, namun ia menerima kesembuhan karena memiliki iman kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kita tahu bersama ya, cerita dalam Alkitab ini bagaimana perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia telah pergi di berbagai tabib atau zaman sekarang bisa dikatakan dokter namun dia tidak mengalami kesembuhan. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, menghabiskan uang, harta, berulang-ulang diobati, berbagai tabib ia pergi, sehingga menghabiskan harta atau uangnya. Namun apa yang ia dapati? Tidak ada. Semua tidak ada faedahnya, dikatakan kalau kita baca dalam ayat yang ke-26 Markus 5, itu tidak ada faedahnya. Sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab itu ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, begitu banyak yang menghalangi dia. Dia tidak boleh bahkan tidak dapat, mungkin secara logika dia tidak mungkin dapat bertemu dengan Tuhan. Sebab itu dalam ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan seorang perempuan ini yang sudah 12 tahun. Dia merindukan untuk mendapatkan kesembuhan. Ada halangan sebab banyak orang Nah, pada saat ini kita lihat iman dari perempuan ini. Sebab banyak orang menempatkan Yesus sebagai Tuhan hanya di dalam otaknya saja. Karena selalu pakai logika. Tidak mungkinlah kita bisa berjumpa, perempuan ini tidak bisa berjumpa karena banyak halangan. Namun kita lihat bahwa perempuan ini dia begitu percaya. Dia menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Sebab itu dia berjuang dan dia berjuang supaya dia bisa ketemu Tuhan. Jadi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus,
aku akan sembuh. Ini ya seorang wanita yang punya pemikiran, atau wanita ini mampu ya menerapkan imannya ke dalam situasi yang sedang ia hadapi pada saat itu. Kerumunan orang banyak ya, tapi ia sangat yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan kita hanya ya katakan kita percaya, tapi kita tidak bisa ya menerapkan kehidupan keseharian kita bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti yang saya katakan, banyak orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan itu hanya dalam otaknya saja. Tapi perempuan ini dia buktikan. Sebab Yesus katakan demikian ya. Dalam ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Begitu banyak orang, Yesus tahu ya, ada orang yang menjamah jubahnya. Perempuan ini berjuang mendapatkan Yesus. Perempuan ini datang mendekat kepada Yesus, sekalipun itu tidak mudah ya, karena banyak orang yang mengelilingi Yesus. Perempuan ini memiliki keyakinan yang begitu kokoh. Asal ku jamah sajak jubahnya, aku sembuh. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ya. Mungkin ada yang berpikir ya, ada apa dengan jubah Yesus? Namun ini yang telah terjadi, bahwa perempuan ini memiliki iman yang teguh kokoh. Iman bukan mau merasakan dulu baru percaya ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan inilah ya yang kita lihat perempuan yang meleleh darah selama 12 tahun. Dia memiliki iman, bukan mau merasakan dulu baru percaya. Bukan dia sembuh dulu baru percaya. Tapi dia benar-benar berjuang. Dia percaya. Dia hanya menjamah. Saudara-saudara, dan kita lihat ya, ketika murid-muridnya menjawab kepada Yesus ya, dalam ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Dalam ayat yang ke-33 ya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan ketulusan hati, ya, ketika dia hanya menjamah, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar. Saudara-saudara, ini pun seringkali terjadi kepada kita. Sebab itu, mari kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Ketika Yesus masih bertanya kepada murid-muridnya, ya, perempuan ini lalu takut dan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dengan ketulusan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia tulus. Saudara, kita perlu datang kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan ketulusan hati. Seperti wanita ini. Dan Tuhan tahu semuanya. Sebab itu Yesus katakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, sebelum Yesus berkata demikian, perempuan ini sudah rasakan bagaimana ia telah sembuh. Sebab itu dia
takut, ya, dikatakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil tersungkur. Dia sudah alami kesembuhan luar biasa. Mari, banyak yang sering kali kita hadapi. Ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ketahuilah, itu merupakan proses. Karena wanita ini juga melalui proses, dia berjuang untuk bertemu. Saudara, mari, setiap hari kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bertemu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengadakan segala sesuatu. Dalam Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kita bukan sekedar mencari Tuhan, mengalami Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah pagi hari ini kita mau mengalami, merasakan kuasa Tuhan. Masalah persoalan, kita percaya Tuhan sudah menjawab dan Tuhan telah menolong kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami semua bahwa biarlah kami memiliki iman yang teguh, percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang sanggup menolong kami. Walaupun banyak tantangan, rintangan untuk kami bertemu kepadamu, untuk mempertahankan iman kami. Tapi pagi hari ini kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan dan membiarkan kami. Seperti perempuan ini, ya Tuhan. Ia percaya kepadamu. Ia percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong, sanggup menyembuhkannya. Pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup, ya Tuhan, menyembuhkan setiap segala sakit penyakit kami. Sebab Engkau Tuhan, Tuhan yang dapat menolong kami, bukan manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau sanggup menolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau tolong umat-umat-Mu, Engkau tolong hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami semua ada dalam rencana Tuhan, dalam ya Tuhan pertolongan. Yang bekerja, yang membuka usaha dalam pendidikan, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, maka Engkau yang sanggup menolong, bahkan memberikan kami keberhasilan. Terpuji hanya bagi namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.